A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah subhanahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan bersyukur atas rahmat yang diberikan kepada kita, atas nikmat dan rezeki yang telah diberikan kepada kita, termasuk nikmat pagi hari ini kita bisa menjalankan sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan nanti insya Allah kita akan kembali lagi melanjutkan pembahasan mengenai kitab Al-Kabair yang alhamdulillah di pagi ini sudah hadir di depan kita guru kita, kiai kita, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA. Ya, semoga pertemuan pagi ini kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang disampaikan oleh beliau nanti bisa kita terima dengan baik dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita serahkan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasaha dinu hadiyanal kafarati wa talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna syari'atahu salihin. Amma ba'du. Segenap pengurus Masjid Jami'al Latif yang saya muliakan, Bapak Haji Andri, Bapak Tisna, beserta seluruh pengurus dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan curahan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Totonya yang saya hormati, kita sebelumnya membaca umul kitab suratul Fatihah, mudah-mudahan barokah dari suratul Fatihah. Ilmu kita yang kita kaji ini mudah-mudahan ilmu yang memberi manfaat dan penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala, mampu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apalagi yang kita kaji ini kitab Al-Kabair, yakni himpunan dosa-dosa besar. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kekuatan untuk bisa menghindari dari perbuatan-perbuatan dosa besar tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kurang sehat pada saat ini, baik yang ada di masjid ini maupun di rumah, keluarga kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan oleh Allah diangkat segala penyakitnya, disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya. Amin. Yang sudah meninggal, mudah-mudahan mereka saudara kita umat Islam ini, mudah-mudahan mereka husnul khatimah. Yang sedang usaha, Allah mudahkan usahanya. Yang sedang belajar, putra-putri kita, santri-santri kita, jamaah kita, mudah-mudahan sukses belajar. Dan yang sedang berjuang di jalan Allah, khususnya untuk pondok pesantren modern Darus Shalihin,
yang masih terus kita berusaha dan berjuang untuk kaitan dengan gedung tahfiz Al-Quran yang belum tuntas. Mudah-mudahan perjuangan ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan-kemudahan, dan semua yang berinfak, berjariah, berwakaf mudah-mudahan dibalas yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kaitan dengan COVID-19, ya, corona yang masih melanda di negara kita khususnya Kota Depok, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala disingkirkan, mudah-mudahan dilenyapkan sehingga normal kembali. Bi barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita kaji kembali kitab Al-Kabair, yakni himpunan dosa-dosa besar. Tentu ketika kita mengkaji kitab ini bukan artinya kita mau melakukannya, tapi mudah-mudahan kita justru menghindarinya, karena begitu berat azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku-pelaku dosa besar tersebut. Nah, sekarang urutannya yang kita kaji adalah Al-Kabiratus Sadisatu, dosa besar yang ke-6. Ya, dari kurang lebih 70 dosa besar itu ada yang sekarang kita kaji adalah dosa besar yang ke-6. Apa? Yakni uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi seorang anak, ya, ketika durhaka kepada orang tuanya, ini dosanya bukan dosa kecil, tapi adalah dosa besar. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla yang maha mulia lagi maha agung telah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Ini ada dalam Al-Quran surah Al-Isra, ya, ayat 23 sampai 24. Apa arti dari firman Allah Ta'ala ini? Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah menetapkan, memutuskan, alla ta'budu illa iyyah, bahwa kalian tidak boleh beribadah illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya. Kepadanya itu kepada Rabbuka, Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua ihsana, hendaknya berbuat baik, ya, berbuat baik. Jangan sampai orang tua kita disakiti, karena itu adalah merupakan dosa. Imma yablughanna indakal kibara imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Ada kalanya sampai di sisimu orang tua itu kibar, yakni lanjut usia, au ahaduhuma, salah satu keduanya, au kilahuma, atau kedua-duanya. Artinya ada kalanya hanya ibu yang sampai lanjut usia, bapak sudah duluan meninggal, atau sebaliknya, atau kedua-duanya
sampai lanjut usia, ya, atau usianya udah tua renta. Fala taqul lahuma uff, maka janganlah kamu ucapkan kepada keduanya kata-kata uff, diterjemahkan dengan atau cis, atau kata-kata yang ya tidak sopan lah kepada kedua orang tua. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak kepada keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang mulia. Jadi bukan hanya ucapan yang baik. Kalau ucapan yang baik bahasa Arabnya qaulan hasana, ya, ucapan yang baik. Kalau ini lebih dari baik, sehingga digunakan karima, ucapan yang mulia. Wahfid lahuma janahazulli minar rahmah, dan hendaklah kamu bersopan santun kepada keduanya, harus rendah hati, ya, penuh dengan kasih sayang. Wakul, dan katakan olehmu, Robbi, wahai Tuhanku, irhamhuma, sayangilah kedua orang tua, kama robbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah mengurus aku, ya, shaghira, waktu aku masih kecil. Jadi kalau kita simpulkan dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi, bahwa yang pertama kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya jangan sampai beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita syirik, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita pun diminta supaya berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita melihat di sini antara menyembah kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua, Allah gandengkan, ya, penyebutannya. Kenapa rahasianya? Karena pada hakikatnya kita ini, manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya lahir ke dunia tidak lahir begitu saja, akan tapi melalui, ya, adanya kedua orang tua kita. Maka oleh karena itu kepada orang tua pun kita selain bersyukur kepada Allah, juga kita harus, ya, berterima kasih kepada kedua orang tua. Jangan sampai disakiti, walaupun barangkali sudah tua renta, tetap kita harus hormat, bahkan kita harus urus dengan sebaik-baiknya. Ucapkanlah ucapan yang mulia, dan kita harus penuh kasih sayang, ya, sebagaimana kedua orang tua kita begitu sayang mengurus, mendidik kepada kita waktu kita masih kecil dulu. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya, wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Al-ayah, kalau ini surah Al-Ankabut ayat 8. Artinya wa wassayna, dan kami telah berpesan, al-insana, kepada manusia, biwalidayhi, dengan kedua orang tuanya, husna, untuk selalu berbuat kebaikan. Jadi ayat ini intinya Allah taala berpesan agar manusia itu, kita ini adalah harus berbuat baik, selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ya, Nabi bersabdanya dengan ada istilahnya interrogatif, ya, pertanyaan istifham. Tidakkah mau kalian aku beritakan kepada kalian bi akbaril kabair, dengan dosa yang paling besar dari sekian dosa besar. Jadi akbar itu kan terbesar, kabair dosa-dosa besar. Jadi Rasulullah di hadapan para sahabat bersabda, wahai para sahabatku, apakah kalian mau kalau aku kemukakan di hadapan kalian
tentang dosa besar yang paling besar, ya. Fadzakara minha uquqal walidain. Lalu Rasulullah menyebutkan dari sekian dosa-dosa yang paling besar itu adalah uquqal walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi durhaka kepada orang tua ini dinyatakan oleh Rasul sebagai salah satu dosa yang terbesar. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidi wa sakhtallahi, ya, wa sukhtullahi fi sahatil walidi. Sahihun. Artinya keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak juga pada kemurkaan orang tua. Sahihun, hadis ini dinilai sebagai hadis sahih. Jadi kita ini harusnya mencari ridho kepada Allah, juga ridho kepada orang tua kita. Allah akan ridho kepada kita manakala orang tua kita ridho kepada kita, dan Allah akan benci, akan murka kepada kita manakala kita juga mendapatkan, ya katakanlah, tidak mendapatkan keriduan dari kedua orang tua. Wa anhu alaihi salatu wassalam, dan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, al walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu merupakan tengah-tengah dari pintu-pintu surga. Fa in syi'ta fahfaz, maka jika kamu mau silahkan jagalah. Wa in syi'ta fadayyi, kalau Anda mau ya silahkanlah sia-siakan, ya. Sahihut Tirmizi, hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmizi. Jadi maksudnya kita pahami dari hadis Nabi kita Muhammad SAW ini, bahwa si anak ini, kita sebagai anak ini ya tergantung kaitan dengan orang tua. Kalau orang tua dijaga dengan sebaik-baiknya, dengan dirawat dengan sebaik-baiknya, diurus dengan sebaik-baiknya, insya Allah tentu kita akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak dirawat dengan baik, disia-siakan, bisa-bisa surga akan jauh dari kita sebagai anaknya. Nauzubillah min dzalik. Wa anhu alaihi salatu wasallam, dan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda, al jannatu tahta aqdamil ummahati. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu-ibu. Ya, ini menunjukkan bahwa ya seorang ibu ini sangat mulia. Seorang anak tentunya selain memang hormat sama bapak, tapi Rasulullah menyatakan sampai 3 kali umuka, ibumu. Ini menunjukkan bahwa memang ibu ini betul-betul mulia, ya, dan anak ini harus betul-betul hormat sama kedua orang tuanya, lebih kepada ibunya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ja'ahu rajulun yasta'dzinuhu fil jihadi ma'ahu, dan telah datang kepada beliau rajulun, seorang laki-laki, yasta'dzinuhu fil jihadi, yang mohon izin kepadanya, kepada Rasul, fil jihadi, dalam berjihad, berperang mahu beserta beliau. Faqala, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, bertanya, ahayun walidaka, artinya apakah masih hidup kedua orang tuamu? Qala, laki-laki yang datang minta izin berperang tadi menjawab, na'am, iya, masih hidup wahai Rasul. Qala, Nabi Muhammad SAW bersabda, fafihima fajahid, ya, fafihima fajahid, maka pada kedua orang tua itulah kamu harus
berjihad. Jadi maksudnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat datang kepada Rasul, "Wahai Rasul, saya dengar nanti akan ada perang di jalan Allah. Kayaknya saya tertarik untuk ikut dengan engkau untuk berperang melawan kafir-kafir Quraisy itu." Rasulullah mendengar ucapan dari sahabatnya tadi yang heroik tadi, berani tadi, kemudian bersabda, ya, "Ahayyun walidak?" Kalau bahasa kitanya, bapak dan ibumu masih hidup enggak? Masih hidup? Naam, ya Rasul, masih hidup, ya. Kata Rasulullah, enggak usah ikut perang melawan kafir lah. Fa fihima fajahid, kamu urus aja kedua orang tuamu, itu juga sudah mendapatkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menunjukkan bahwa ketika seorang anak merawat, mengasuh atau mengurus orang tua, apalagi orang tuanya sudah uzur, itu di situ akan mendapatkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhoka wa adnaka." Ya, hadis ini di bawah ada catatan rawahu Muslim, hadis sahih dari Imam Muslim. Artinya apa? Artinya Rasulullah bersabda, ummaka, perhatikanlah ibumu, wa abaka, dan perhatikan pula bapakmu. Ya, kita lihat di sini oleh Rasulullah didahulukan ibunya. Jadi ibumu hendaknya diperhatiin, ya, jangan sampai disia-siakan. Habis itu wa abaka, juga bapakmu. Setelah bapak disebutnya wa ukhtakan, saudara perempuanmu, wa ahoka, dan saudara laki-lakimu. Jadi rupanya perhatian kalau ada punya kita saudara perempuan dengan saudara laki-laki, ini saudara perempuan didahulukan, ya, kemudian saudara laki-lakimu, wa adnaka, kemudian yang ada di bawahmu dan yang ada di bawahmu, ya, berarti adik-adik kita itu harus diperhatikan. Kemudian waruya, dan diriwayatkan an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaul, beliau bersabda, la yadkhulul jannata akun wala mannanun wala mudminu khamrin wala mu'minun bi sihrin. Ini rawahun Nasai, ya, riwayat Imam An-Nasai. Artinya apa? Artinya la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga akun, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, wala mannanun, dan tidak akan masuk surga juga mannan. Mannan itu artinya orang yang suka ngungkit-ngungkit dengan sedekah yang telah dikeluarkan, ya. Wahamu ini saya sudah kasih ini, kasih itu, tapi enggak ada terima kasihnya gini. Nah, ini manan bahasa Arabnya itu, jadi ngungkit-ngungkit kepada kebaikan yang sudah dikeluarkan atau diberikan kepada orang tertentu. Itu namanya manan, ya. Wala mudminu khamrin, dan tidak akan masuk surga juga mudminu khamrin, orang yang sudah istilahnya kecanduan minum khamr. Kalau minum khamr atau minuman keras baru 1 kali 2 kali masih ada harapan masuk surga. Tapi kalau mudmin itu yang sudah istilahnya kecanduan, ya, minum khamr atau minuman keras, ya, dengan berbagai mereknya. Ada yang saya hafal itu, ada yang namanya whisky, brandy, konyak, vodka, Jennifer, ram, topi miring, ya. itu nama-nama, ya, yang saya kenal atau saya tahu seperti itu. Tapi hanya sekedar tahu namanya aja, ya. Karena mungkin sering atau beberapa kali diundang ke Polres, ya, Kota Depok, karena saya ketua umum Majelis Ulama, ya, untuk menyaksikan
hasil razia ya minuman keras tadi, sebelum digerus dengan bulldozer, kita diperlihatkan dulu merek-merek yang ada itu, ya. Sehingga saya tahu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian wala mu'minun bi sihrin, dan tidak akan masuk surga orang yang mempercayai sihir. Ini juga termasuk sihir, ini dosa besar. Wa qala Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar telah berkata radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya, yakni kepada Abdullah dan kepada Umar bin Khattab. Jaa Arabiyun, seorang Arab Badui, ya, Arab yang pelosok ini datang kepada Rasul. Faqala, lalu ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal kabair, apa dosa-dosa besar itu? Ya, rupanya orang Arab yang di pelosok ini belum tahu tentang dosa-dosa besar. Qala, Rasulullah menjawab, al-isyraku billah, yang pertama syirik atau musyrik kepada Allah, menyekutukan Allah. Qala, kemudian laki-laki yang dari Arab pelosok tadi bertanya lagi, summa madza, kemudian apa lagi wahai Rasul? Qala, Rasulullah menjawab, summa uququl walidain, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Ini juga termasuk dosa besar. Qala, kemudian laki-laki itu bertanya lagi, summa madza, kemudian setelah itu apa lagi wahai Rasul? Qala, Nabi Muhammad SAW menjawab, summal yaminul gomus, kemudian sumpah palsu. Jadi orang misalnya di persidangan siap bersumpah, ya wallahi demi Allah gini, tapi dia bohong sumpah. Nah, ini termasuk dosa besar. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam qol, dan Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Muhammad SAW beliau telah bersabda, la yadkhulul jannata akun wala mukazzibun bil qadari, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tua, dan tidak masuk surga pula orang yang ketika hidupnya mendustakan takdir Allah, ya. Qadar ini artinya takdir Allah Subhanahu wa taala. Waruya warwa dan telah meriwayatkan Isa bin Talhah bin Ubaidillah, Isa bin Talhah bin Ubaidillah an Amr bin Murrah al-Juhani, dari Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah ta'ala meridainya, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki qala berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in sholaitu sholawatil khamsa, bagaimana pandanganmu, pendapatmu, in sholaitu sholawatil khamsa, jika aku telah melakukan sholat yang 5 waktu, wasumtu Ramadhana, dan saya pun telah puasa di bulan Ramadan, wa adaitu zakata, dan saya juga telah menunaikan ibadah zakat, wa hajjatul baita, dan saya juga telah beribadah haji ke Baitullah, famadza li, maka apa bagiku? Ya, maksudnya apa pahala yang akan aku raih dengan amal-amal ibadah yang telah aku lakukan tadi? Qala, Nabi Muhammad SAW bersabda, man fa'ala zalika kana ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada illa ayyuqa walidayhi. Man fa'ala zalika, barang siapa yang telah melakukan hal itu, kana ma'an nabiyyin, maka adalah ia beserta para nabi, wasiddiqin, para siddiqin yang sangat membenarkan, bahkan akan disertakan dengan orang-orang yang mati syahid. Namun di sini ada istilahnya itu dalam ilmu tata bahasa Arab ada istisna, ada pengecualian. Ya, dalam Alfiyah dikatakan mastasnatil lama kama min yantasim wa ba'da nafyin aw kanafyin tuhib. Jadi ada kata-kata illa di sini, kecuali ayyauqa walidaih, orang itu durhaka kepada kedua orang tua. Jadi berdasarkan hadis ini, ya,
Hadis ini rawahunya adalah rawahu Ibnu Hibban ya. Di bawah ada catatannya yakni rawahu Ibnu Hibban, hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Berdasarkan hadis ini bahwa orang ketika hidupnya melakukan sholat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakatnya ditunaikan, juga ibadah haji ke Baitullah dengan penuh tentunya keikhlasan, maka oleh Rasulullah dinyatakan man fa'ala zalika kana ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Maka orang-orang yang melakukan hal tersebut nanti di akhiratnya akan dibarengkan di surga beserta nabiyin, para nabi, siddiqin, para siddiqin, juga syuhada, para orang-orang yang mati syahid. Cuma di ujungnya ada pengecualian, kecuali memang melakukan hal itu ya, ibadah-ibadah tadi yang sudah disebutkan, namun orang yang ketika hidupnya durhaka kepada kedua orang tua, ini akan dijauhkan daripada ya berbarengan dengan nabiyin, siddiqin dan syuhada kan. Ya, artinya diragukan masuk ke surganya. Kemudian selanjutnya dari An Bakar bin Abdul Aziz bin Abi Bakrah, Bakar bin Abdul Aziz dari bin Abi Bakrah, qala, ia berkata, haddatsana abi, telah bercerita kepada kami bapakku, an Abi Bakrah, dari Abu Bakrah, marfu'an, hadisnya marfu, yakni marfu ini sampai sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya sampai sahabat disebutnya hadis mauquf ya, mauqufan. Kalau ini marfu, yakni terangkat sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ya dalam hadis itu, kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Artinya setiap dosa-dosa itu Allah akan tunda minha, darinya, maksudnya azabnya kepada pelaku dosa-dosa itu Allah akan beri tempo ya, akan tunda dulu, masya sesuai dengan kehendak Allah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Illa uququl walidain, kecuali ketika seorang anak durhaka kepada kedua orang tua, fa innahu yu'ajjilu li sahibihi, sungguh Allah akan mempercepat kepada pelakunya, yakni anak yang suka durhaka kepada orang tua, azabnya itu enggak ditunda-tunda nanti sampai ya istilahnya sampai di akhirat, di dunia aja oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibuktikan tentang azabnya bagi orang yang anak yang durhaka kepada orang tua. Ini nomor 7 ini footnote-nya rawahu Abu Dawud ya. Jadi hadis riwayat Imam Abu Dawud. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW telah bersabda, la yajzi waladun walidan illa ay yajidahu mamlukan fayashtari fayu'tiku. Artinya tidaklah bisa membalas kebaikan seorang anak kepada orang tua illa kecuali ay yajidahu mamlukan, dia menemukan hamba sahaya, fayashtarihu, lalu dibeli hamba sahaya itu, fayu'tiqahu, lalu dimerdekakanlah hamba sahaya itu. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Wa anhu alaihi wasallam bi isnadin hasan, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sanad hadis yang baik, qala ya Nabi Muhammad telah bersabda, la'anallahul aqa liwalidayhi. Ini dua ini hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan la'anallahu al-aqa liwalidayhi. Allah telah melaknat. Melaknat ini artinya mengutuk ya, al-aqa liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan tentang laknat Allah bagi kepada orang yang durhaka kepada orang tuanya. Wa qala aswatu wassalam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda pula, al khalatu bimanzilatil ummi. Ya, bibi itu punya kedudukan seperti kedudukan ibu.
Jadi kita juga kepada ya bibi hendaknya hormat, sayang oleh Rasulullah, di istilahnya kedudukannya itu diumpamakan disamakan dengan kedudukan ibu. Shahahu Tirmizi, disahihkan hadis ini oleh Imam Tirmizi. Jadi kesimpulannya Bapak dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari awal tadi dikemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Isra, dan kemudian dikemukakan hadis-hadis yang begitu banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang hidupnya durhaka kepada kedua orang tua ini sangat ya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilaknat, ya. Nauzubillah min zalik. Nah, oleh karena itu dengan kita mempelajari kitab Al-Kabair yang sekarang pas dengan judulnya dosa besar yang ke-6, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, maka mudah-mudahan kepada hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin juga ya pemirsa yang mendengarkan apa yang kita kaji seperti atau pada hari ini yang berkenaan dengan begitu besarnya dosa durhaka kepada orang tua, mudah-mudahan yang tadinya kurang hormat sama kedua orang tua atau mungkin juga kurang perhatian lah sama kedua orang tua, hendaknya segera minta maaf, kemudian berbaktilah kepada kedua orang tua dengan penuh keikhlasan, karena di situ sama dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala pahala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak dan hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, karena udah siang, mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala pinta kita didengar dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-maslahah wal manfa'ah wal afiyah wal barakah wa husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Fathul Majlis. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih Bapak-bapak sekalian. Semoga yang disampaikan beliau dapat bermanfaat untuk menutup. Kita akhiri dengan doa Fathul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.